Ya pemirsa, kita kembali di Dialog Jurnal Siang dan terlebih dahulu kita lihat grafis berikut ini. Baik Bapak, kita saksikan ini ada grafis. Kita sama-sama saksikan di sini ada jumlah pedagang itu sekitar 84.413 dan ada 152 unit dibagi menjadi pasar kecil dan pasar besar. Kemudian yang tadi Bapak sempat katakan bahwa 47 pasar rawan kebakaran. Dan kemudian ada grafis mengenai daftar pasar di Jakarta ini Pak. Ada Jakarta Pusat, Barat, Utara, Selatan, Timur dan masing-masing jumlahnya untuk pasar kecil, untuk unit pasar kecil. Baik. Tadi kita sudah lihat grafis dan saya sempat menahan Pak Jangga ya tadi ya mengenai bahwa solusinya adalah salah satu adalah peremajaan pasar. Nah ini peremajaan seperti apa Pak? Bisa dijelaskan apa yang harus diremajakan atau direnovasi dari pasar-pasar ini? Oke, jadi gini. Pasar yang tadi rawan itu harus diremajakan, ganti semua, bangun baru. Secara bangunan fisik juga harus dibangun termasuk baru? Bangunan fisik juga harus baru. Jadi gini, karena ini kan semakin lama persaingan juga semakin ketat. Ya. Jadi memang tapi pasar boleh saya sebentar Pak, 153 harus dibangun ulang semua begitu? Oh enggak, yang khususnya tidak, ya? yang rawan, Oke, yang rawan, ya. Khusus jadi 47 yang 47 rawan yang rawan ini itu harus dibangun total. Harus dibangun total. Ya, silakan Pak, maaf saya potong tadi. Ya, jadi itu kita selain itu memang harus kita berupaya bahwa pasar ini harus nyaman. Harus nyaman. Jadi pasar tradisional bukan berarti berbecek-becek, berkotor seperti itu. Jadi kita harus bangun pasar yang nyaman. Kita lihat situasinya. Kalau pasarnya kecil, kita barangkali sistem hanggar saja. Baik. Kalau pasarnya besar ataupun kondisi lingkungannya besar, kita bangun pasar yang cukup modern, ada dilengkapi eskalator, Pak, tapi lift. kan membangun itu kan butuh biaya. Bagaimana pembiayaannya? Ya itu tadi yang apa dari bilang. Pasar Jaya, PD Pasar Jaya atau justru ada dari Pemprov DKI begitu? Iya, jadi ini selama ini kan dari Pasar Jaya. Nah, sekarang selama ini selalu dari PD Pasar Jaya. Kita ini perusahaan daerah. Baik. Jadi kita justru bukan hanya kita membangun sendiri, kan memasukkan PAD juga untuk Pemda DKI. Baik. Nah, jadi apalagi ini berapa banyak biasanya Pak yang dikeluarkan Pasar Jaya untuk tahun yang untuk peremajaan. Tahun kemarin kita dari keuntungan ini kita setor ke Pemda DKI sekitar 26 miliar. Baik. Jadi makanya kita yang membangun juga tidak sebanyak itu. Jadi sesuai kemampuan kita. Kalau nanti Pemda DKI memberikan PMP ke kita, barangkali yang 47 pasar tadi ini bisa terbangun semuanya. Termasuk lagi pasar-pasar yang lain yang perlu direnovasi. Baik. Ini akan kita lakukan. Oke. Kalau Pak Pangadiran, bagaimana? Setuju tidak dengan peremajaan ini? Dan dari pedagang gimana? Alot tidak sih selama ini untuk begini. Kalau kami itu sudah sangat lama mengimpikan dari Pak Jangga ini belum menjadi dirut, kami sampai demo PD itu karena pengen segera diremajakan. Dari kapan itu mintanya Pak? Itu dari tahun 2002 kami berulang-ulang demo, beliau ini masih di Pemda, belum menjadi dirut. Oke, nah, 2014, 12 tahun Oh iya, tapi kan sudah dilakukan walaupun secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan dari PD satu, tapi juga sesuai dengan mitra yang memang happy untuk melakukan pembangunan bersama dengan PD. Nah mitra ini kadang-kadang juga, mohon maaf nih, kadang-kadang mitra ini sangat berkeinginan keuntungannya harus sebesar-besarnya. PD mungkin ya kalau kebagian kan ya sekedar namanya ya perusahaan daerah harus profit, itu betul. Ada bagiannya, tapi kadang-kadang PD juga keuntungannya tidak seimbang dengan pengorbanan yang dilakukan oleh pedagang. Ini mohon maaf nih. Kan gitu Pak ya. Ini seperti apa nih pengorbanan pedagang? Iya, pengorbanan yang dilakukan oleh pedagang memang ada suatu ketetapan bahwa setiap pasar direvitalisasi atau dibangun kembali harus membayar di muka 20%. Bayar di muka saat DP itu kan 20%. Kemudian masa pakai dari 20 tahun itu kan biaya sewa harus dibayar di muka 20 tahun dibayar di depan. Saat terima kunci kan harus dibayar katakanlah dengan tunai ataupun sebagian DP dengan sebagian dari bank. Artinya 20 tahun sewa dibayar di muka.
Ini memang menjadi hal yang sangat krusial bagi kami selaku pedagang karena sewa dibayar di muka ini memang kami kalau dihitung-hitung kadang-kadang kayak orang bego juga kita. Ya kalau harganya sekian dibayar 20 tahun di muka, kalau di breakdown dihitung dengan sewanya toko modern kok kita terlalu jomplang. Ini permasalahan kenapa? Ini permasalahan, ini mohon maaf saya kalau salah tolong koreksi Pak. Ini karena PD Pasar Jaya mungkin saat ini memang keuangannya belum memadai untuk melakukan satu pembongkaran pasar, katakanlah nilai mungkin satu pasar sampai di atas 50 miliar. Kalau tadi store ke Pemda hanya 26 miliar satu tahun, berarti mau berapa puluh tahun itu pasar terbangun, itu tidak bisa. Memang betul melakukan kerjasama dengan pihak ketiga itu kita dukung. Tetapi hendaknya juga pihak ketiga itu jangan terlalu aneh mencari keuntungan yang sampai katakanlah sangat tinggi sehingga itu membuat kita harga tebus kami yang 20 tahun dibayar muka itu sangat mahal anggapan kami. Orang boleh beranggapan itu murah menurut anggapan orang yang punya duit, tapi bagi orang yang kecil yang memang biasanya dagangnya kecil itu anggapan menjadi mahal. Apalagi ini kan pasar tradisional ya. Apalagi pasar tradisional. Oleh karena itu dalam hal ini kekurangan atau kesulitan keuangan itu memang harus mendapatkan sumber pembiayaan baik dari perbankan kepada PD Pasar Jaya ataupun dari pemerintah daerah yang sifatnya bagaimana tadi, sehingga di dalam kesepakatan antara kami selaku Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia dengan Cagup waktu itu Pak Jokowi dengan Ahok, memang kami meminta anggaran agar supaya ada keringanan dan alhamdulillah ini mau dikasih. Ini tujuannya kan BMP modal penyertaan ke pemerintah daerah. Ini artinya kita berharap kalau memang ada pasar-pasar tertentu memang harus dibangun, mereka bayar sewa, kenapa tidak? Kan ini tetap bagi PD Pasar Jaya juga happy, kami juga tidak merasa harus bayar yang sekian tinggi di muka. Pak Jangga gimana pendapatnya? Happy jadi tidak? Jadi gini, yang dimaksud Pak Ngadiran ini seperti ini, hak sewa pedagang itu adalah 20 tahun ke depan. Ini kan ada harganya. Harganya ini adalah diambil di depan. Diambil di depan sebenarnya boleh dicicil, bisa dibayar cash atau dicicil melalui bank. Ini yang kita lakukan. Jadi sekarang bukan hanya seperti itu lagi. Kita nanti akan berikan pilihan. Boleh dicicil atau mungkin nanti boleh sistemnya sewa per tahun. Nah, bisa kita buat sistemnya sewa per tahun. Jadi pedagang itu kalau merasa bahwa ini sewa 20 tahun ke depan terlalu mahal, nanti kita bisa berikan dia sewa per tahun. Seperti itu yang dilakukan. Jadi saya kira tidak. Kita kerjasama dengan pihak ketiga adalah untuk membangun. Sebenarnya tidak ada bedanya kita membangun sendiri dengan developer. Karena harga sudah ditentukan. Harga sudah ditentukan. Karena PD Pasar Jaya keuangannya terbatas, kita menggandeng pihak ketiga untuk membangun dengan harga yang sudah ditentukan. Jadi tidak berubah harga sebenarnya. Jadi PD Pasar Jaya telah merencanakan untuk merenovasi dengan mengajak pihak ketiga begitu untuk pendanaan. Sama saja dengan kontraktor sebenarnya. Kan PD Pasar juga nggak bangun sendiri, pakai kontraktor. Jadi kalau ini pihak ketiga, dia sendiri yang mendanai gitu. Seperti baik itu, Bapak Irfan, kita lanjut setelah jeda berikut ini ya Pak.